Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nuraini dari kelas 12 MIPA yang akan sedikit menjelaskan materi tentang desil. Hari ini kita akan membahas dua konsep penting dalam statistika yang sering digunakan untuk menganalisis distribusi data, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. Mari kita jelajahi dua konsep ini bersama-sama. Desil data tunggal adalah nilai yang membagi data tunggal menjadi 10 bagian yang sama. Misalnya, desil ketiga akan membagi data menjadi 3 bagian, di mana 30% terendah dari data berada di bawah nilai desil tersebut. Desil memberikan gambaran posisi relatif suatu nilai dalam distribusi data tunggal. Rumus untuk mencari desil yaitu I kali N tambah 1 per 10. Dan untuk mencari nilai desil, digunakan rumus DK sama dengan XK tambah D kali XK tambah 1 kurangi XK. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak contoh berikut. Contoh, tentukan nilai D6 dari data berikut. Langkah pertama yaitu urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari urutan ini terlihat bahwa jumlah datanya ada 11. Kemudian kita tentukan letak D6-nya. Sesuai dengan rumus yang tadi, kita ganti I dan N-nya. Yang bisa dihasilkan menjadi 6 kali 11 tambah 1 per 10 sama dengan 6 kali 12 per 10 sama dengan 72 per 10 sama dengan 7,2. Perhatikan angka 7,2 ini karena angka ini berada di antara angka 7 dan 8. Maka K sama dengan 7, K tambah 1 sama dengan 8, dan D sama dengan 0,2. Untuk 0,2 didapat dari mana? Jadi 0,2 didapat dari 7,2 tadi, 7,2 yang di atas. Caranya, cukup tambahkan angka 0 di bagian depannya. Setelah mengetahui letak desilnya, sekarang kita bisa mengetahui atau menentukan nilai desilnya. Menurut rumus yang di atas, kita bisa menentukan bahwa D6 sama dengan X7 tambah 0,2 kali X8 kurangi X7 sama dengan 5 tambah 0,2 kali 6 kurangi 5 sama dengan 5 tambah 0,2 dikali 1 sama dengan 5 tambah 0,2 sama dengan 5,2. Jadi, nilai desil ke-6 dari data tersebut adalah 5,2. Itulah contoh kecil yang dapat saya paparkan mengenai desil data tunggal. Untuk selanjutnya, desil data kelompok. Sama seperti desil data tunggal, desil data kelompok adalah nilai yang membagi data kelompok menjadi 10% bagian yang sama. Namun, dalam konteks data kelompok, desil memperhitungkan distribusi data dalam interval atau kategori. Sebagai contoh, desil ke-7 akan membagi data kelompok menjadi 7 bagian, di mana 70% terendah dari data berada di bawah desil tersebut. Desil data kelompok membantu memberikan gambaran posisi relatif suatu nilai dalam distribusi data yang diorganisir dalam kelompok-kelompok interval. Ini adalah rumus dari desil data kelompok, di mana DI adalah desil ke I, TB adalah tepi kelas bawah desil, I per 10 N adalah letak desil, N adalah banyak data, Fx adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, Fi adalah frekuensi kelas desil, dan P adalah panjang kelas.
Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak contoh berikut. Diberikan data sebagai berikut. Tentukan nilai D7 dari data di atas. Untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama kita tuliskan kembali tabelnya dengan tambahan satu kolom tabel untuk frekuensi kumulatifnya. Untuk frekuensi kumulatif yang pertama, kita tuliskan kembali frekuensi kumulatif yang pertama. Nah, untuk frekuensi kumulatif selanjutnya, kita tambahkan 3 ditambah 15 sama dengan 18. Selanjutnya, ditambah 13 sama dengan 31, ditambah 22 sama dengan 53, ditambah 18 sama dengan 71, ditambah 14 sama dengan 85. Nah, dari tabel tersebut kita peroleh bahwa banyak data ada 85. Dan untuk panjang kelasnya ada 9. Selanjutnya kita tentukan letak D7-nya. D7 sama dengan 7 per 10 kali N, sama dengan 7 per 10 kali 85, sama dengan 595 per 10, sama dengan 59,5. Sekarang, lihat di bagian frekuensi kumulatifnya. Ini adalah kelas D7. Karena 71 melampaui angka 59,5. Tepi bawah sama dengan 80 kurangi 0,5 sama dengan 79,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke-7 adalah 53 dan frekuensi kelas ke-7-nya adalah 18. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus desil ke-7. Sama dengan 79,5 tambah 59,5 kurangi 53 per 18 dikali 9. Sama dengan 79,5 ditambah 6,5 per 18 dikali 9. Sama dengan 79,5 ditambah 58,5 per 18 sama dengan 79,5 ditambah 3,25 sama dengan 82,75. Jadi nilai D7-nya adalah 82,75. Itulah contoh dari desil data kelompok. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perbandingan-perbandingan dari desil data tunggal dan desil data kelompok. Desil data tunggal memberikan titik potong langsung pada distribusi data individu. Sedangkan desil data kelompok memberikan perkiraan pada distribusi data yang dihasilkan dari kelompok-kelompok interval. Jadi, kesimpulannya adalah dalam menganalisis data, desil adalah alat penting untuk memahami distribusi dan variasi. Dengan mengeksplorasi konsep desil data tunggal dan desil data kelompok, kita telah mendapatkan wawasan yang lebih tentang bagaimana kita dapat menggali informasi dari data statistika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita dapat terus berkembang dalam memahami dunia statistika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.